Sudah. Oke, baik, selamat sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Samuel Servulus Jemaah Jawa, NPM 12220091, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan, Program Studi Agribisnis, Universitas Timur Keva Manado. Pada video kali ini saya ditugaskan untuk memberikan materi atau menggunakan metode transportasi. Langsung saja kita masuk ke soalnya, yaitu sebuah perusahaan memproduksi suatu suku cadang yang disetorkan kepada 4 produsen, yaitu produsen 1, produsen 2, produsen 3, dan produsen 4. Suku cadang tersebut pada masing-masing perusahaan yang terbesar di 3 tempat, yaitu A, B, dan C. Kapasitas produksi pada masing-masing perusahaan adalah perusahaan A menyediakan 7.500 unit, perusahaan B menyediakan 10.000 unit, perusahaan C menyediakan 8.100 unit. Dengan suplai atau permintaan suku cadang masing-masing perusahaan terhadap keempat produsen itu diperkirakan produsen 1 itu 4.200 unit, di mesin 2 itu 8.300 unit, yang ketiga itu 6.300 unit, dan yang keempat 7.200 unit. Yang kita perlu ketahui perkirakan biaya transportasi dari masing-masing perusahaan ke masing-masing produsen itu adalah yang ini. Dari perusahaan A, dia biaya ke produsen 1 itu ada 12, dia biaya kepada produsen 2 itu ada 14, yang ketiga itu ada 8, yang keempat itu biayanya 21, dan seterusnya sampai di C ini. Produsen 1 itu biayanya 15, yang kedua itu 12, yang ketiga 12, dan yang keempat 14. Kita sudah tahu biaya dan kapasitas dan permintaannya kita sudah mengetahui. Langsung saja kita masuk ke menggunakan aplikasi atau metode POM-QM. Pada kesempatan ini kita menjelaskan menggunakan metode transportasi. Langsung kita klik, transportasinya ada di sini, kita klik di sini. Oke, ini merupakan number of scores. Number of scores itu merupakan dari sumbernya itu kan tadi kan ada tiga perusahaan A, B, yang merupakan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Yang kita tulis di sini 3. Yang berikut adalah number of destination, itu merupakan tujuan dari ini perusahaan A, B, dan C tadi ada 3, itu tujuannya itu ada 4 produsen, yaitu produsen 1, produsen 2, produsen 3, dan produsen 4. Kita tulis 4. Kemudian itu suruhannya kita meminimaliskan biaya. Sudah, terus yang berikut. Setelah kita masuk di sini, ini merupakan dia sudah ada tabel supply, demand, dan biaya dari masing-masing produsen ini berapa ya. Sekarang kita lihat biayanya. Tadi kan biaya maksudnya salah teman-teman, maksudnya supply, kapasitas yang tadi kan yang disiapkan oleh perusahaan itu kan ada 7.500 unit. Ya, kita tulis di sini 7.500. Ya, yang berikut kapasitas dari perusahaan B itu dia menyediakan 10.000. Tulis di sini 10.000. Oke. Kemudian C. Kapasitas dari perusahaan C ini dia menyediakan 8.100, teman-teman. 8.100. Iya, kita sudah mengetahui dia punya supply atau penawaran yang disediakan oleh masing-masing perusahaan tadi. Sekarang kita perlu mengisi pada kolom demand. Itu merupakan permintaan dari yang ini kita tulis 1, perusahaan 1, atau produsen 1, ini produsen 2, dan ini produsen 3,
ini produsen 4. Ya, baik. Nah, sekarang kita sudah tahu produsen 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita mencantumkan dia punya permintaan. Permintaan dari produsen 1 itu, yang pertama itu 4.200 unit. 4.200 unit ya. Kemudian kita lanjut next ke produsen 2. Produsen 2 itu meminta dengan 8.300 unit. 8.300 unit ya, oke. Yang berikut dia meminta produsen 3 itu meminta 6.300 unit. Sudah. Dan yang terakhir itu produsen 4 itu dia meminta 7.200. Ya, begini teman-teman. Kita sudah mengetahui dia punya supply dan demand, permintaan dan penawaran masing-masing tersebut. Nah, berikut itu kita langsung mengisi dia punya biaya dari masing-masing perusahaan ke masing-masing produsen ini berapa. Yang pertama itu biayanya itu 12. Ya, kita isi dulu biayanya itu 13 dan 15, 14, 17, dan 12, 8, 10, 12, 21, 16, dan 14. Oke, setelah kita mengetahui biaya dari masing-masing perusahaan ini ke tiap-tiap produsen ini, kita sudah mengetahui. Begitu pula dengan permintaan atau demand ataupun supply dan atau penawaran dari perusahaan ini. Jadi sekarang kita langsung masuk ke solve ini ya, ya, oke. Sekarang kita sudah mengetahui biayanya itu adalah 31.200, totalnya itu 31.200, ya, kira-kira begini ya. Teman-teman bisa baca sendiri total biayanya ini ya. Kemudian kita lanjut ke shipping list ya. Pada shipping list ini kita dapat mengetahui ini from ini dari perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Ini dikirimkan kepada perusahaan 1, 2, 3, dan 4. Maksudnya dikirimkan kepada tujuannya itu produsen 1, 2, 3, dan 4. Dan ini jumlah per unitnya yang diminta dari masing-masing produsen. Dan kemudian ini biaya per unitnya berapa. Terus ini total biaya semuanya berapa. Dari ini perusahaan A ini dia mengirimkan kepada produsen 1 dengan 1.000 unit. 1.000 unit itu terus biaya per unitnya itu 12. Jadi totalnya itu 12.000. Dan seterusnya sampai di perusahaan C. Perusahaan C ini dia mengirimkan ke produsen 2 dengan kapasitas 8.100 dengan biaya per unitnya itu 12 dengan ini. Total semuanya itu, total biayanya itu adalah 97.200. Ya, kira-kira seperti begini. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Samuel Servulus Jama Jawa, mohon pamit. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut tugas kedua. Nah, yang kita ketahui ini adalah sumbernya W, X, dan Y. Tujuannya A, B, dan C dengan total kapasitas permintaannya ini
kapasitasnya ini, permintaannya ini, dan ini adalah merupakan jumlah biaya dari setiap uh, sumber ke tujuannya masing-masing. Nah, lanjut saja kita diminta untuk mengerjakan menggunakan metode transportasi lagi. Langsung kita masuk metode transportasi di sini. Ya, itu kan merupakan yang pertama sumbernya itu adalah 3, tujuannya juga adalah 3. Ya, oke. Yang pertama ini dia W, X, dan Y. W, X, dan Y. Tujuannya itu ada A, B, dan C. Kemudian supply. Supply itu yang disediakan oleh sumber W itu ada 56, kemudian X itu 82, dan Y itu 77. Kemudian demand. Demand itu permintaan dari A itu sebesar 102, yang B itu 41, yang C itu 72. Kemudian kita sudah ketahui dia punya permintaan dan penawaran sudah ada. Kemudian kita cantumkan biaya dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan. Yang pertama W itu 8, 24, dengan 16. Yang berikut 4, 15, dan 9. Berikut itu 7, 16, dan 24. Ya, begini kita sudah mengetahui biaya dan permintaan dan juga supply. Selanjutnya kita masuk di solve. Solve ini kita sudah mengetahui biayanya itu 2.765, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke shipping list. Nah, pada shipping list ini kita dapat mengetahui dia punya keseluruhan. Keseluruhan itu misalkan begini, dari sumber W, dia mengantar atau memberikan ke tujuan A itu dengan total 56 unit. Dengan biaya per unitnya 8, maka menjadi 448. Dan kemudian pada X ini dia memberikan kepada B dengan 10 unit. Dengan total per unitnya 15, maka menjadi 150. Dan seterusnya X ke C, Y ke A, dan Y ke B ini memberikan 31 unit, total per unitnya 15, total per unitnya 9, dan menjadi 279. Oke, sekian video. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Soal yang ketiga itu ini ya teman-teman. Nah, bengkel mesin menangani pekerjaan logam tambang di daerah sekitarnya saat ini mempunyai 3 pekerjaan yang harus digarapnya, yaitu A, B, dan C. Mempunyai 3 mesin X, Y, dan Z. Setiap pekerjaan dapat diproses penuh pada setiap mesin. Pernyataan tentukan penugasan yang dikerjakan oleh masing-masing pekerja pada mesin tersebut. Oke, kita harus mengetahui dulu dia punya angka ini, teman-teman.
Setelah itu kita masuk di POM-QM lagi. Nah, masuk di POM-QM, kita kembali dulu. Oke, kita masuk kembali ke menggunakan metode transportasi menggunakan aplikasi POM-QM Windows. Oke, kita sudah mengetahui dia punya soal, terus kita menggunakan metode transportasi. Iya, tadi kan merupakan tujuannya 3, sumbernya 3, maksudnya sumbernya 3, teman-teman, dan tujuannya juga 3. Ya, kita sama, langkah-langkahnya juga sama, ya. Ya, oke. Ya, kita lihat dia punya, sama dia punya cara kerja Y, X, dan Z. Hanya salah, katanya dia punya nama sumbernya saja. Kemudian ini A, B, dan C. Tujuan A, tujuan B, dan tujuan C. Ya, oke. Di sini kita tidak perlu mencantumkan supply dan demand karena memang tidak ada ya teman-teman. Kita cukup cantum angka tengahnya saja. Yang pertama 25, 15, 22, 31, 20, 19. Dan yang berikut 35, 24, dan 17. Oke, setelah itu kita masuk ke solve. Solve ya. Dan kita ketahui di sini tidak ada semua. Nilainya tidak ada karena memang dia tidak mempunyai uh, demand dan supply ya teman-teman. Ya, kita masuk ke shipping list untuk mencari dia punya keseluruhan. Ya, tidak ada semua ya teman-teman. Ini hanya dia untuk per unitnya saja ini. Ya, karena memang pada soal yang ketiga ini tidak ada dia punya demand dan supply. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih sudah tonton. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih.